Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Syarifitra MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Teknik dan Keterampilan Dasar Konseling. Baik, di sini kami semuanya akan menjelaskan terkait proses konseling, yaitu tahapan personalizing. Baik, perkenalkan, nama saya Meilina Eriani. Saya di sini sebagai moderator. Dan rekan-rekan saya ada Asep Ramdhani, Dava, Hafisya, Dila, dan Mehida. Baik, langsung dimulai saja presentasi. Nah, jadi sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa bimbingan dan konseling ini memiliki peran penting dalam dunia pendidikan karena dapat membantu konseli untuk memahami harapan, mengembangkan potensi, serta mengubah perilaku. Nah, seorang konselor juga harus memiliki sikap yang dapat dipercaya. Melalui sikap jujur, terbuka, tulus, dan juga autentik itu dapat membantu konseli merasa nyaman dan terbuka dengan masalah-masalah yang konseli alami. Selain itu, di dalam proses konseling juga komunikasi menjadi aspek utama dalam membangun hubungan timbal balik dan suasana kondusif. Nah, menurut Kharkov, keterampilan dasar konseling ini meliputi attending, pemberi perhatian, responding, pemberi respon, personalizing, membantu konseli untuk memahami diri dan masalahnya, serta initiating, mengubah perilaku. Nah, sekarang kita akan memasuki tahap personalizing, yang dimana personalizing ini berfungsi mengarahkan konseli memahami berbagai intervensi seperti klarifikasi, motivasi, intervensi, dan juga dukungan kelompok. Melalui proses ini, konseli dapat memperoleh pemahaman dan perspektif baru untuk melatih keterampilan serta mencegah munculnya pengertian personalizing. Nah, jadi personalizing atau personalisasi ini sebuah keterampilan dalam konseli untuk membantu individu memahami secara mendalam pengalaman hidup yang membentuk jati dirinya. Nah, proses ini melibatkan pengenalan diri secara reflektif dan intensif, serta mendorong pertumbuhan dan perkembangan diri. Nah, personalisasi juga bukan hanya sekedar pendekatan saja, melainkan inti dari proses bantuan karena menumbuhkan empati dan pemahaman terhadap diri sendiri maupun orang lain. Nah, meskipun sulit untuk diterapkan karena di dalam personalisasi ini kita sebagai konselor harus memahami dan menemukan akar masalah yang konseli hadapi, tetapi di balik itu kita juga menjadi agen perubahan untuk konselinya sendiri. Nah, jadi singkatnya ini, personalisasi adalah proses menuju kedewasaan dalam memahami diri, orang lain, dan juga dunia sekitar. Nah, sebelum kita masuk ke dalam tahapan personalizing meaning, kita perlu melakukan dasar komunikasi dulu yang disebut dengan interchangeable base. Interchangeable base itu apa sih? Interchangeable base itu bentuk dasar komunikasi terhadap pemahaman konselor mengenai isi, perasaan, dan makna permasalahan konseli yang bertujuan untuk mengetahui apakah konselor mampu menangani permasalahan yang dialami oleh konseli atau tidak. Jadi, maksudnya itu, kita ini sebagai konselor itu perlu tahu dulu dasar komunikasi atau dasar permasalahan dari konselinya tersebut. Karena kan kita sebagai konselor itu tidak bisa langsung untuk memaknai atau mempersonalisasi suatu permasalahan tanpa kita tahu dulu pandangan terhadap konseli kita mengenai permasalahan itu seperti apa awalnya gitu. Nah, atau di sini itu kita sebagai konselor itu melakukan pertukaran komunikasi antara konselor dengan konseli agar konselnya itu merasa bahwa kita itu tuh ingin memahami permasalahan yang dialami dan kita ini tuh dapat menangani permasalahannya, percaya gitu kepada kita. Nah, sebagai contoh dasarnya itu seperti ini. Misalkan saya itu melakukan komunikasi dengan Ananda. Ananda, apa kabar? Lalu Ananda menjawab, ya alhamdulillah baik. Bagaimana nih pekerjaan rumah kamu kemarin, apakah sudah beres? Lalu Ananda menjawab,
belum nih karena saya tuh merasa malas sekali untuk mengerjakan PR. Nah, ini tuh merupakan bentuk dasar dari komunikasi di mana kita ini tuh mengetahui Ananda ini tuh memberikan makna, perasaan, dan isi dari permasalahan itu bahwa dia itu malas melakukan pekerjaan rumahnya gitu. Kita belum tahu nih malasnya itu karena apa gitu. Nah, ini tuh akan memancing Ananda supaya Ananda tuh kayak merasa diperhatikan. Lalu kita juga bisa misalkan memberikan respon seperti kalau misalkan seperti itu, kalau kamu butuh bantuan bisa panggil saya aja atau misalkan hubungi saya. Nah, itu tuh akan membuat Ananda seperti saya ini mau loh dibantu, terus saya juga ingin mengetahui gitu kenapa sih saya itu merasa malas. Mungkin dengan saya bisa komunikasi dengan Hafisya, saya bisa mengatasi si malasnya ini, seperti itu. Personalizing meaning, tahapan personalizing meaning ini tuh merupakan tahapan pertama dari proses personalizing. Nah, proses personalizing meaning itu merupakan langkah awal mempermudah pemahaman konseli tentang keberadaannya yang berkaitan dengan apa yang konseli inginkan atau perlukan. Jadi, kita ini tuh dalam personalizing meaning ini itu memaknai khusus dari suatu permasalahan. Nah, sebagai contohnya misalkan gini. Tadi itu kan Ananda merasa malas. Nah, kita tuh bisa memberikan respon supaya dia itu paham dengan makna si malasnya ini tuh. Contohnya seperti ini. Memangnya ada pengalaman apa sih yang membuat kamu menjadi malas untuk mengerjakan PR? Nah, seperti itu. Lalu di situ kan mungkin Ananda atau sebagai konselingnya itu berpikir kayak atau memberikan sebuah pengakuan. Contohnya, karena kalau misalkan saya mengerjakan PR tuh saya jadi merasa takut nilai saya tuh jelek. Jadi dia ini tuh mengingat kembali pengalamannya bahwa setiap dia mengerjakan PR nilainya itu jelek, dan saat sekarang dia mau mengerjakan PR lagi itu dia merasa bahwa harapannya ini tuh takut gitu, takut ingat dengan si nilai jeleknya ini, seperti itu. Jadi proses personalizing meaning itu dimana si konselornya ini itu membantu konseli untuk memahami makna khusus dari permasalahan yang dihadapinya, dari sebuah respon menjadi sebuah pengakuan yang diberikan oleh konseli. Nah, di dalam personalizing meaning ini juga terdapat beberapa prosesnya. Di dalam proses personalizing meaning itu ada 5 proses. Yang pertama itu ada identifying common themes, personalizing implication, personalizing assumptions, personalizing changing feeling about meaning, dan helps their signal their radiance. Nah, jadi kita akan menjelaskan satu-satu nih, teman-teman. Yang pertama ada identifying common themes atau identifikasi masalah. Jadi dalam proses personalizing meaning itu kita perlu tahu nih tema dari yang mau kita bahas ini tuh apa, supaya si konselingnya ini tuh paham juga permasalahan intinya itu apa gitu. Nah, contohnya misalkan seperti ini. Tadi tuh kan Ananda itu bilang kalau dia ini tuh merasa malas, berarti kita tuh harus memaknai kembali si rasa malasnya itu tuh kenapa. Berarti kita tahu nih. Atau contoh lainnya ya, seperti ada seseorang yang bercerita bahwa dia ini tuh merasa tidak pernah didengar oleh keluarga, oleh temannya, oleh lingkungan sekitarnya gitu. Nah, kita tuh bisa menyimpulkan, bisa memberikan tema untuk permasalahan ini tuh bahwa jadi kamu ini tuh merasa bahwa pendapat kamu ini tidak didengar ya. Berarti kan tema dari permasalahan itu adalah pendapat yang tidak didengar, seperti itu. Nah, proses yang kedua ada personalizing implication atau pertimbangan implikasi pribadi konseling. Jadi kita ini tuh membantu si konseling ini tuh agar memahami dampak dari pengalaman permasalahannya itu kenapa. Jadi kenapa sih hal tersebut itu membuat dia menjadi takut, seperti itu. Misalkan contohnya kayak mungkin tadi pendapatnya tidak didengar oleh orang lain. Nah, kita tuh membuat si konselingnya itu merasa seperti ini. Memangnya apa yang membuat kamu menjadi merasa bahwa pendapat kamu tuh tidak dihargai, seperti itu. Nah, si konselingnya itu akan menjawab seperti, karena saya tuh merasa kalau saya berbicara di depan
orang lain itu tuh saya merasa nggak dihargai gitu. Nah jadi kayak oh berarti dari pengalaman tersebut dampaknya tuh dia jadi tidak merasa dihargai gitu jika dia berbicara seperti itu. Nah lanjut ada personalizing assumptions atau asumsi pribadi konseling terhadap permasalahan. Jadi kita ini tuh membuat si konselingnya itu tuh mengungkapkan bahwa menurut dia apa sih pandangan dia terhadap si permasalahan itu, pandangan orang lain terhadap dia jika dia melakukan permasalahan itu gitu. Contohnya tuh misalkan tadi dia tuh merasa tidak dihargai. Lanjut kita itu memberikan respon seperti maksud kamu tuh jadi merasa bahwa semua yang kamu bicarakan itu tidak dihargai oleh orang lain seperti itu. Lalu si konselnya itu mungkin akan berpikir iya karena saya itu jika berbicara dengan orang lain tuh rasanya tuh seperti takut atau malas gitu berbicara dengan saya. Jadi dia tuh kayak menilai orang lain sesuai dengan asumsi yang ada di diri dia gitu. Jadi memberikan asumsi keyakinan bahwa saya tuh ngerasa kalau saya nggak dihargai kemarin, saya tuh jadi takut gitu karena orang lain tuh pasti kalau saya ngobrol pasti mereka tuh pasti menganggap bahwa apa yang saya bicarakan itu tuh malas gitu, terus responnya tuh kayak tidak suka kayak gitu. Itu asumsi menurut keyakinan dia gitu. Nah lanjut ada personalizing changing feeling about meaning atau perubahan makna terhadap pengalaman konseling. Nah mungkin ada beberapa hal yang sudah dia ceritakan dari pengalaman-pengalaman dia, asumsi dia, implikasi dia yang membuat dia itu semakin berpikir kayak mungkinkah ada hal lain yang membuat orang lain menjadi malas untuk berbicara dengan dia. Nah dia tuh akan berpikir seperti itu. Dan contoh dari si dialog tadi itu si konselingnya itu akan merasa seperti apa mungkin bukan karena orang lain malas berbicara dengan saya, tetapi apakah mungkin karena saya tuh terlalu cepat menyimpulkan pembicaraannya sehingga orang lain tuh jadi males gitu ya ngobrol sama saya. Nah pasti kan ada makna lain dari si pengalamannya tersebut. Jadi permasalahannya ini tuh bukan hanya memberikan dampak, memberikan dia asumsi, tapi membuat dia itu berpikir, oh mungkin pengalaman kemarin juga, permasalahan kemarin juga memberikan saya ini itu suatu permasalahan yang datang dari diri saya, yaitu saya itu jadi cepat menyimpulkan. Karena kan biasanya kalau orang yang tidak didengarkan atau sudah punya trauma karena tidak selalu dihargai pendapatnya, mereka tuh jadi cepat-cepat gitu merespon, cepat-cepat berpendapat supaya mereka tuh merasa nih kan kalau orang lain dengerin jadinya kalau saya cepat nyimpulin saya langsung untuk berpendapat pasti orang lain tuh dengerin saya kayak gitu. Nah lanjut yang terakhir atau proses tahapan personalizing meaning yang terakhir yaitu help us signal their audience to begin understand problems. Jadi ini tuh kesiapan konseling pada tahapan memecahkan masalah. Jadi dalam tahap terakhir ini tuh dalam prosesnya ini tuh si konselingnya tuh akan memberikan respon tentang hal yang akan dia perbaiki atau mungkin apa yang pengen ia ubah dari makna permasalahannya ini. Nah kita tuh sebagai konselornya ini tuh bisa memberikan respon yang baik, yang tepat supaya si konselingnya ini tuh merasa yakin bahwa dia itu dapat memecahkan permasalahan ini. Nah ini tuh akan dilakukan di tahap selanjutnya yaitu personalizing problems. Contoh dari si proses terakhir ini atau help us signal the audience to begin understanding problem ini itu contohnya seorang konselingnya itu memberikan respon bahwa ya saya ingin belajar untuk lebih banyak berbicara di depan orang lain dan tidak cepat untuk menyimpulkan suatu pembicaraan seperti itu. Oke baik, setelah tahapan personalizing meaning, selanjutnya ada personalizing problem. Nah, personalizing problem itu adalah proses mengidentifikasi dan memahami masalah konselor secara mendalam dan pribadi. Nah, konselor di sini membantu konselor untuk melihat masalahnya bukan sekedar dari faktor eksternal atau faktor luar,
tetapi dari sudut pandang diri sendiri atau internal. Tahapan ini dilakukan setelah personalizing meaning, ketika konselor sudah memahami kondisi emosional dan perasaan konseling. Nah, tujuannya agar konseling memperoleh cara pandang yang baru dan dapat menentukan tujuan hidup yang lebih jelas. Nah, tujuan lain personalizing problem juga itu untuk membantu konseling menyadari perannya sendiri dalam masalah yang dihadapi, mengubah pemahaman negatif menjadi pemahaman yang positif dan menuntun konseli untuk mengenali kekurangan atau defisit yang menghambat perkembangan pribadinya dan membimbing konseli dari tahap membahas masalah menuju tahap penetapan goals atau tujuan. Nanti kita akan bahas setelah personalizing problem. Nah, di dalam personalizing problem itu ada komponen dan tahapan personalizing. Nah, yang pertama ada conceptualizing deficit atau konseptualisasi defisit. Nah, tahapan ini merupakan tahapan awal untuk memahami kekurangan konseptual yang dimiliki konseli. Konselor membantu konseli mengidentifikasi apa yang belum dapat dipahami atau dikuasai oleh dirinya. Tujuan dari ini adalah agar konseling mampu memahami akar masalahnya dan menghubungkan dengan pengalaman pribadinya. Misalkan konseling kurang atau tidak dapat menyadari bahwa rasa takut gagal membuatnya tidak berani mengambil keputusan. Baik, tahapan yang kedua yaitu internalizing deficit atau internalisasi defisit. Nah, di sini konseli diarahkan untuk menyadari peran dirinya sendiri dalam permasalahan yang terjadi. Jadi konselor membantu konseli menerima kekurangannya tanpa menyalahkan orang lain atau keadaan. Jadi proses ini juga melatih konseli agar lebih bertanggung jawab terhadap perilakunya. Nah, contohnya seperti konseli menyadari bahwa kurangnya inisiatif itu berasal dari rasa tidak percaya diri. Nah, hal ini kan yang perlu dirubah begitu. Nah, untuk tahapan yang ketiga yaitu concretizing deficit atau konkretisasi defisit. Nah, di sini berfokus pada mengubah hal yang abstrak menjadi jelas gitu ya. Tujuan hal ini mengubah kesadaran abstrak menjadi langkah nyata yang dapat diamati atau diukur. Contohnya, konselor membantu konseli untuk membuat rencana agar tindakan agar lebih percaya diri seperti itu. Nah, baik teman-teman, setelah kita tadi mengetahui uraian mengenai personalizing meaning dan personalizing problem, yaitu di mana meaning itu pemaknaan, kemudian problem itu mengetahui masalah konseli itu seperti apa gitu, masalah utamanya. Nah, setelah kita mengetahui masalah utama dari konseli itu seperti apa, kita masuk kepada tahapan personalizing goals, di mana yang kita ketahui personalizing goals itu merupakan mempersonalisasikan tujuan, yang berarti menetapkan arah perubahan berdasarkan pemahaman terhadap masalah yang telah dipersonalisasikan di personalisasi problem tadi, teman-teman. Nah, tujuannya menjadi sisi positif dari masalah yang dialami oleh helpee atau konseli. Nah, kemudian tujuan utamanya itu seperti apa sih? Nah, tujuan utamanya itu adalah membantu helpee atau konseli itu menentukan kemana si konseli ini ingin menuju dengan mengembangkan kelebihan yang diinginkannya. Secara sederhana, personalizing goals ini itu yang berarti kita tuh setelah kita mengetahui masalah konseli itu seperti apa, kita juga membantu mereka untuk menentukan arah kedepannya itu seperti apa gitu, apa yang mereka inginkan, tujuan perubahan yang lebih baiknya itu seperti apa. Nah, dalam personalizing goals itu terdapat unsur-unsur pembentuknya, terdiri mengkonseptualisasikan kelebihan. Ini merupakan proses konselor untuk membantu konseli mengenali kelebihan atau potensi positif yang mereka miliki gitu. Sehingga kita sebagai konselor itu membantu mereka menemukan kelebihannya seperti apa dengan membalikan kekurangannya. Misalnya, ada seorang konseli datang ke aku menceritakan bahwa
dia tuh memiliki sifat yang kurang sabar ketika di bawah tekanan gitu, sehingga dia tuh mengalami stres dan atau amarahnya tidak terkendali. Kemudian bisa dirangkum bahwa kekurangan si konseli ini adalah mempunyai rasa yang kurang sabar ketika menghadapi masalah gitu. Jadi dia tuh bawanya emosi. Nah, kita dapat simpulkan bahwa kelebihan yang dia punya, yang dia inginkan adalah berarti dia tuh pengen bahwa dia tuh ketika ada masalah pun bisa mengendalikan emosi secara tenang gitu. Nah, seperti itu. Nah, di yang kedua ini ada internalizing asset, di mana internalizing asset ini bisa disebut sebagai menginternalisasikan kelebihan gitu teman-teman. Di mana konselor itu membantu konseli menyadari dan membiasakan diri dengan kelebihan yang dia punya gitu. Kadang konselor itu tidak mengetahui atau maksudnya kayak ragu-ragu apakah ini kelebihan saya atau bukan gitu. Sehingga pada tahap ini konselor itu dapat memberikan latihan gitu untuk merasakan kelebihan yang dia punya itu seperti apa. Misalnya ada konseli bahwa kelebihannya tuh dia sabar gitu. Tapi ketika dalam kondisi stres dia tidak mampu menggunakan rasa sabar tersebut, sehingga kami konselor itu memberikan latihan gitu, memberikan dorongan untuk berlatih secara nyata sehingga konseli ini dapat merasakan kelebihannya itu seperti apa gitu dalam penggunaannya. Nah, setelah tadi kan di tahap kedua ini di internalizing asset itu kan konselor itu membantu menyadarkan apa kelebihan konseli tersebut. Nah, di yang ketiga ini ada concretizing asset, di mana mengkonkretkan kelebihannya. Sehingga setelah konseli itu tahu bahwa ini loh kelebihannya, kita sebagai konselor membantu menjelaskan, menggambarkan secara jelas dan lebih nyata lagi bagaimana kelebihan yang dimiliki konseli tersebut, sehingga kita membantu konseli itu untuk memberikan contoh perilaku yang nyata dan jelas itu seperti apa. Misalnya konseli itu kan dia itu kurang percaya diri misalnya, kemudian kelebihan yang diinginkannya itu sebenarnya dia tuh punya komunikasi skill yang bagus gitu, tapi percaya dirinya ini masih kurang, sehingga kita itu membantu konseli mendorong untuk melakukan, misalnya dia memiliki kegiatan rapat. Nah, dalam rapat tersebut kita mendorong untuk adanya perubahan pada konseli tersebut, sehingga dia itu mampu menyampaikan pendapatnya dalam rapat tersebut gitu, sehingga dia menyadari juga merasakan secara nyata dan jelas bahwa kelebihan yang dia punya itu, kelebihan yang dia inginkan itu seperti ini secara nyatanya gitu. Yang ketiga ini ada confronting asset, di mana disebut juga sebagai menghadapi kelebihan. Nah, seringnya konseli itu terus-menerus merasakan kegagalan, sehingga pada suatu hari ketika dia menghadapi keberhasilan, dia tuh akan merasa takut gitu. Nah, pada tahap ini, pada tahap confronting asset ini, itu konselor membantu konseli supaya tidak takut dengan hal itu gitu, dengan supaya dia itu lebih siap menghadapi kekuatan dan kelebihannya tersebut. Misalnya kayak contoh ada konseli yang kurang percaya diri, dia tuh gagal terus-terusan berbicara di depan orang gitu, sehingga pada suatu hari dia berhasil berbicara di depan orang, dia tuh kayak merasa takut akan hal-hal itu gitu. Nah, kita bisa kasih pernyataan bahwa sebenarnya kamu tuh mempunyai skill komunikasi yang bagus dan baik gitu, tetapi mungkin karena kamu belum terbiasa untuk memanfaatkan skill komunikasi yang baik itu, sehingga kamu itu merasa takut dan
kurang percaya diri, sehingga tujuan atau kelebihan yang dia inginkan itu kurang terasa dan memaknai. Nah, personalizing decision making adalah keterampilan penting yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan kita, mulai dari kehidupan sehari-hari, seperti apa yang ingin kita makan, hingga keputusan terbesar kita seperti menentukan arah karir kita untuk kedepannya. Nah, membuat keputusan yang baik berarti mempertimbangkan berbagai faktor seperti menganalisis informasi dan juga memilih opsi terbaik dari berbagai alternatif. Nah, di sini ada contoh-contoh dari decision making. Yang pertama ada problem solving. Nah, ini tuh adalah kemampuan untuk mengidentifikasi masalah juga menemukan solusinya. Jadi ketika kita membuat keputusan, kita tuh harus bisa melihat situasi dari berbagai sudut pandang. Yang kedua ada leadership. Nah, leadership ini tuh kemampuan untuk menginspirasi orang lain. Jadi ketika kita sebagai pemimpin yang baik, kita tuh harus bisa membuat orang lain merasa nyaman dengan kita, juga termotivasi untuk mencapai tujuannya. Yang ketiga ada reasoning. Reasoning adalah kemampuan untuk berpikir secara logis dan mempertimbangkan berbagai opsi sebelum kita tuh membuat keputusan. Jadi kemampuan ini tuh kita bisa memilih tindakan yang paling masuk akal gitu menurut kita, sama menurut berdasarkan informasi yang sudah ada. Yang keempat ada intuition, yaitu kemampuan untuk mempercayai insting kita sendiri. Nah, insting ini tuh biasanya didapat dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Jadi ketika insting kita bagus, kita bisa mempercayai insting itu saat mengambil keputusan. Yang kelima ada teamwork atau kerjasama, yaitu bekerja dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Nah, di sini tuh kita bisa bertukar ide dengan orang lain, juga mendapat perspektif yang berbeda untuk membuat keputusan yang lebih baik. Yang keenam ada emotional intelligence. Ini tuh kemampuan untuk mengenali emosi diri kita sendiri, juga emosi orang lain. Nah, dengan kecerdasan emosional, kita tuh bisa mengontrol emosi kita dan bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang lain. Yang ketujuh ada creativity, yaitu kreativitas, kemampuan untuk menemukan ide-ide baru. Nah, jadi dengan kreativitas kita tuh bisa menghasilkan keputusan yang lebih inovatif lagi. Yang kedelapan ada time management, yaitu kemampuan untuk mengatur waktu dengan baik, terutama saat kita tuh perlu mengambil keputusan dengan cepat gitu loh. Yang kesembilan ada organization, yaitu organisasi adalah kemampuan untuk mengatur dan mengelola tugas-tugas kita. Jadi ketika kita sedang memilih keputusan, kita tuh dapat memilih dengan baik gitu, seperti itu. Oke, selanjutnya ada tingkatan personalizing. Nah, tingkatan personalizing ini adalah cara untuk menilai seberapa akurat atau seberapa dalam konselor mampu memahami serta menyesuaikan responnya terhadap pengalaman, perasaan, dan tujuan konseling. Nah, semakin tinggi tingkat personalizing, maka semakin dalam konselor memahami hubungan antara masalah, perasaan, dan tujuan pribadi konseling. Nah, yang pertama ada high personalizing atau tingkat yang paling tinggi. Nah, di sini konselor mampu menghubungkan antara masalah, perasaan, tujuan konseli secara tepat dan menyeluruh. Artinya, konselor tidak hanya memahami apa yang dikatakan konseli, tapi juga memaknai makna emosional dan tujuan yang tersirat di balik ucapan konseli itu. Yang kedua, nah, konselor juga di sini bisa membantu konseli melihat hubungan antara kekurangan dirinya dan tujuan yang ingin dicapai. Begitu. Yang kedua itu ada moderate personalizing atau tingkatan sedang. Nah, di sini konselor memahami makna dan tujuan yang diungkap oleh konseli, tapi belum sepenuhnya menyentuh perasaan atau masalah yang mendalam. Begitu. Respon konselor cukup akurat, tetapi belum menggali hubungan utuh antara emosional dan perilaku konseling gitu ya. Yang ketiga yaitu low personalizing atau tingkatan yang paling rendah gitu. Konselor di sini hanya memberikan respon yang akurat secara permukaan gitu, tanpa menggali lebih dalam makna pribadi atau emosi si konseli. Responnya masih bersifat faktual dan sederhana, belum menyentuh inti pengalaman konseling gitu ya. Kalau untuk hide itu berfokus pada mengaitkan masalah, perasaan, dan tujuan. Terus kalau moderate itu menangkap makna dan tujuan. Kalau low itu hanya menyebutkan perasaan atau fakta saja. Seperti kalau hide ya, contoh dari tingkatan high personalizing, misalkan
respon dari konselornya tuh misalkan bilang kayak kamu takut tapi kamu bersemangat belajar menghadapi harapan orang lain gitu. Tapi kalau moderate itu contohnya misalkan eh, kamu takut gagal ya karena tekanan dari orang lain gitu. Nah, kalau low itu lebih singkat, langsung fakta, langsung kamu takut gagal ya gitu, gitu doang gitu. Ya, oke, jadi semakin tinggi tingkat personalizing, maka semakin mampu konselor membantu konseli memahami dirinya secara mendalam dan menemukan arah perubahan positif. Begitu. Baik, terima kasih. Nah, di sini ada personalizing implikasi. Dalam proses personalisasi, permaknaan adalah mengakui implikasi pribadi konseling. Kita harus melakukan ini dengan cara bertanya mengapa sih pengalaman tersebut sangat penting bagi konseling. Yaitu cara lainnya kita harus menanyakan bagaimana sih pengalaman-pengalaman berpengaruh terhadap kehidupan mereka. Nah, kita tuh harus mencari konsekuensi terhadap pengalamannya. Konseling itu. Jadi, personalisasi dalam konseling itu memiliki implikasi yang penting dan bermanfaat. Berikut beberapa implikasi personalisasi dalam konseling. Yang pertama itu ada perawatan yang lebih efektif. Pendekatan ini disesuaikan dengan kebutuhan dan karakter klien sehingga hasil konselingnya itu lebih efektif dan tepat. Yang kedua ada hubungan konseling yang kuat. Jadi klien itu merasa didengar dan dihargai sehingga tumbuh rasa percaya dan keterbukaan dengan konselor. Yang ketiga ada penyesuaian teknik dan pendekatan. Konselor itu memiliki metode sesuai dengan klien, misalnya terapi kognitif untuk yang logis atau terapi seni untuk yang ekspresif. Yang keempat adalah penghargaan terhadap keanekaragaman. Jadi konselor itu harus menghormati perbedaan budaya, agama, dan nilai hidup klien. Itu menciptakan suasana konseling yang lebih inklusif. Yang kelima ada peningkatan kualitas hidup. Klien itu mendapatkan dukungan yang lebih sesuai dengan mampu mengatasi masalah dan hidup lebih seimbang. Baik, di sini ada kesimpulan. Jadi, personalizing itu adalah keterampilan penting dalam konseling yang membantu klien. Jadi, memahami diri sendiri itu dan tujuannya melalui dialog yang empati antara diri nyata dan diri ideal. Nah, jadi proses ini mencakup membantu komunikasi yang baik, maknai pengalaman klien secara pribadi. Nah, memahami masalah secara mendalam dan menetapkan tujuan yang realistis. Jadi dengan pendekatan personalizing, konselor itu dapat memberikan layanan yang lebih efektif, memperkuat hubungan dengan klien, serta menyesuaikan individu. Selain itu, personalizing itu juga menumbuhkan penghargaan terhadap keanekaragaman, nilai, dan latar belakang klien. Pada akhirnya, personalizing itu membantu klien mengenai potensi diri, membantu keputusan yang tepat dan meningkatkan kualitasnya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.